Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa di channel Guru Muda. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi PPKN kelas 11, masih membahas bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai sistem hukum di Indonesia dan juga sistem peradilan di Indonesia. Pada video ini akan dilanjutkan subbab yang ketiga, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Sebelum kita ke materi, mari kita lihat dulu KD pada video kali ini. Sudah ada di sini, ada 4, silakan dibaca sendiri. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian bisa mengategorikan perilaku yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Langsung saja kita ke materi. Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda. Tidak jarang di masyarakat, perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkan timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Dengan demikian, untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat, diperlukan sikap positif untuk menaati setiap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk mempelajari sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, mari kita masuk ke materi pertama, perilaku yang sesuai dengan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Untuk menuju hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Yang pertama, macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Selain mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kalian juga mesti mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, agar kalian tidak melakukan perilaku tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama,
pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, ini sebab adanya ketidakpatuhan terhadap hukum. Selanjutnya, saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara kita ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, lakukanlah identifikasi contoh perilaku melawan hukum yang harus kalian hindari dalam kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, macam-macam sanksi. Mengapa sopir angkutan kota yang tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti? Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya. Bila peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak ditindak oleh petugas, maka lama-kelamaan dianggap sebagai hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, maka akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Seperti kebiasaan sopir angkutan kota tadi, karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak, maka akhirnya menjadi hal yang biasa saja. Nah, sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama yang lainnya. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma yang berlaku di masyarakat. Bisa kalian baca, ada 4 norma. Norma agama, sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Norma kesusilaan, sanksinya kurang tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Kemudian norma kesopanan juga tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Nah, untuk norma hukum, sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Sanksi norma hukum tadi adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Kemudian untuk hukuman tambahan itu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan, kemudian pengumuman keputusan hakim. Kemudian yang kedua, nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian yang berikutnya, sanksi sosial. Jika sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan menghembuskan desas-desus, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang melakukan perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia akan merasa bersalah.
Selama hidupnya, ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya yang dia perbuat itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Itulah tadi sanksi dari pelanggaran norma. Mungkin ini dari video kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Tentunya diharapkan kalian bisa melaksanakan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum dan juga bisa menghindari dan tidak melaksanakan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan dalam forum diskusi kelas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.